Gubernur Jambi Dr. Al-Haris pada 16 Maret 2024 melakukan penyerahan kapal pesiar Kerinci Sakti Wisata di pantai Pasir Panjang, Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci. Secara simbolis kepada Bu Persatuan Desa Wisata. Oke, sekali lagi salam komando. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ini airnya masih dalam keadaan situasi yang debitnya yang besar. Kemudian objek wisata yang diterjang banjir juga sudah mulai kami perbaiki. Dan tentu jalan-jalannya juga berpengaruh dengan kondisi banjir yang dulu. Kemudian kami berharap dengan adanya kapal wisata ini mudah-mudahan dapat meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Tanjung Tanah ini. Gubernur Jambi yang kami hormati, dapat kami sampaikan kapal wisata ini dioperasikan oleh badan usaha milik Desa Tanjung Tanah yang dikelola oleh Pokterwis. Pokterwis ini berjumlah 14 orang. Mereka sebelumnya telah dilatih dalam mengoperasikan kapal sesuai dengan standar dan keselamatan kerja. Kemudian kapal ini juga telah diuji coba sekitar 3 bulan dari akhir bulan Desember tahun 2024 dan belum dibuka untuk khalayak ramai. Kapal ini dapat memuat 30 penumpang dengan 10 kru awak kapal. Kapal ini sudah dilengkapi perlengkapan dan peralatan keselamatan sesuai dengan standar pelayaran. Gubernur Jambi dan PJ Bupati Kabupaten Kerinci yang kami hormati, dengan adanya kapal wisata ini, kami siap menjaga dan memelihara dan akan mengalokasikan bagian anggaran desa untuk mengoperasionalkan dan pemeliharaan kapal Kerinci wisata ini. Kemudian untuk tambahan bahwa seperti yang kita ketahui, di Kabupaten Kerinci ini ada 2 sektor yang paling berpotensi untuk kita majukan, Pak Gubernur. Yang pertama sektor pertanian dan yang kedua sektor pariwisata. Di dalam sektor pertanian kita merasa masih jauh ketinggalan dibanding dengan wilayah yang lain. Di sebelah barat, Pak Gubernur, kita ada lahan tidur lebih kurang 75 hektar. Dan ini kita siap mengolah, tapi dengan kerjasama yang mumpuni dengan pemerintahan, baik itu pemerintahan kabupaten maupun pemerintahan provinsi. Satu lagi yang perlu kami sampaikan, bahwa di desa kami belum adanya RMU, Rice Milling Machine Unit. Jadi kami terpaksa hasil panen diolah di desa sebelah. Mohon juga menjadi pertimbangan bagaimana kami diadakan Rice Milling Machine Unit. Kemudian dimohon juga dengan segala kerendahan hati. Kalau saya melihat wajah Pak PJ Bupati, saya teringat di waktu Safari Jumat dulu, Pak. Bapak berdiri di waktu acara Safari Jumat. Bapak bilang, kita sangat beruntung sekali mendapat gubernur seperti itu, Pak Al-Haris. Waktu itu jembatan Tumia hancur lebur, Pak, diterjang banjir. Bapak bilang, saya tertunduk. Berdiri bulu rumah saya, Pak, bahwa kita beruntung sekali mendapat gubernur seperti Bapak Dr. Al-Haris. Karena beliau terjun langsung ke lapangan melihat kondisi, tanpa membedakan kasta, tanpa membedakan apapun, entah miskin, entah kaya, entah bagaimana, beliau tetap turun ke lapangan. Mudah-mudahan kedua pemimpin ini direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan serta umur yang panjang hendaknya. Amin.
Kemudian seperti yang kita lihat di belakang kita ini ada dermaga. Beginilah keadaan dermaga kami, Pak. Mohon juga kepada pemerintah kabupaten Kerinci, kalau boleh dermaga kita ini dikasih yang permanen untuk meningkatkan sektor pariwisata, supaya wisata kita di Kabupaten Kerinci ini bisa dikenal di seluruh dunia. Dan ini yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, akan terjadi peningkatan ekonomi kalau orang berkunjung ke Pantai Panjang ini mau naik kapal, tentu ada yang berjualan di sini. Ya, jadi UMKM juga bisa hidup. Nah, kemudian juga mulai dibuat cenderamata, ada gambar baju kaos, gambar ya, kapal wisata kita. Ya. Ini cuma ada satu di Kabupaten Kerinci yang dapatnya di Tanjung Tanah. Ini betul-betul harus bersyukur masyarakat Tanjung Tanah. Ya, jadi kemarin itu sempat saya bilang, bisa ada kapal ini digilir tahun ini 3 desa Tanjung Tanah. Kemudian tahun besoknya lagi pindah lagi ke tempat lain. Nah, itu susah. Ya, karena memang ini harus ada yang penerimanya. Nah, jadi sangat bersyukur yang membuatnya di Pulau Tengah diserahkan ke Tanjung Tanah. Nah, itu baiknya Pak dan Ramil. Ya, jadi mudah-mudahan ke depan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, ya ini memang tempat wisata baru, ya, tempat wisata baru di Desa Tanjung Tanah ini. Ya. Memang sempat juga menjadi branding di Kabupaten Kerinci di tempat ini. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya kapal wisata Sakti Kerinci Sakti Wisata ini bisa menambah kehadiran wisatawan, terutama baik wisatawan lokal Kabupaten Kerinci, apalagi yang datang dari luar daerah dari Kabupaten kami adalah bagaimana kita kembali meningkatkan sektor pariwisata di Kerinci ini dengan segala keanekaragaman yang Kerinci miliki. Ini harus kita dukung bersama-sama. Salah satu yang kita miliki, kita banggakan adalah Danau Kerinci ini, sekalian. Danau Kerinci ini tentu memiliki sesuatu yang bernilai, panorama dan banyak lagi yang lain yang kita miliki di sini. Juga hasil danau, ikan dan sebagainya. Tetapi danau ini kelak kalau tidak kita jaga, rawat dengan baik, maka dia akan menjadi sesuatu yang bernilai tidak baik. Kotor, sampah di mana-mana. Tidak ada perahu, tidak ada masyarakat ataupun pengunjung yang berwisata di danau ini ke depan. Nah, dan Karisma Event Nusantara sudah tidak lagi memberikan danau festival danau tidak lagi didukung oleh Karisma Event Nusantara. Tahun ini hanya 2 yang dapat. Pertama Festival Arakan Sahur di Tengah Barat, kemudian Festival Batanghari 2 yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata. Artinya kita harus dari bawah kembali mengangkat itu semua, Bapak sekalian. Saya berharap kapal nanti tolong rawat, jaga dengan baik. Kemudian kan UPTD yang khusus di bidang ini tolong sampah-sampahnya, ya, tong sampah yang taruh di sini. Kemudian tugas Pok Darwis adalah bagaimana ikut menyadarkan masyarakat. Kelemahan kita hari ini, dimanapun saya melihat, kelemahan kita hari ini, kita belum siap untuk menjadi daerah wisata. Ini bahaya, Pak. Jujur saya katakan, kita itu membuat bersih pas ada event saja. Hari biasa kotor. Pengunjung kecewa melihat. Tidak hanya sini, sama juga Candi dan lain-lain biasanya begitu. Kecuali Bali. Nah, dengan siap dengan segala infrastrukturnya, kita masih lemah di situ. Ya kan? Kalau ada event, oke, bersih, siap-siap semuanya. Begitu mulai event, mulai kotor, sampah masyarakat, tidak ada buangan sampah. Tidak ada merek-merek, bisa toilet di sana, tempat buang sampah di sini itu tidak ada. Nah ini tolong Pok Darwis, inilah yang ujung tombak kami di lapangan. Titip anak-anak sekalian yang bertugas di Pok Darwis, tolong laporkan apa yang menjadi persoalan, apa yang kurang, toilet dan sebagainya. Ya, ini tolong laporkan. Karena Jambi ikon kita, ikon wisata kita, branding kita ada di Kabupaten Kerinci.
termasuk juga pertanian. Dua sektor itu tolong saya titipkan di Kerinci dan Kota Sungai Penuh ini. Saya selalu bilang Kota Sungai Penuh adalah hulunya, hilirnya adalah Kerinci. Kenapa hilirnya? Hulu kita siapkan hotel yang layak, yang bagus di Kota Sungai Penuh dengan segala layanan yang baik. Hilirnya budaya-budaya dan sebagainya ada di Kerinci, panorama indahnya ada di alam Kerinci. Nah ini saling berkolaborasi. Nah itu disyaratkan. Itu Pak Kades yang kami hormati, menitip kapal ini nanti. Kalau sukses kami tambah lagi Pak Kades. Nah ada sukses. Nanti kayu nak beli resmiling nanti dapat uang nih beli resmiling nanti. Iya tak? Kan Pak Kades bisa mengolahnya nanti anak-anak kita yang di Port Darwis bisa dapat nanti insentif dari sini Pak. Saya yakin Kerinci luar biasa ke depan. Apalagi nanti dengan PTA nanti diresmikan tahun depan, ini akan luar biasa Kerinci nanti ke depan Pak. Yakinlah. Mungkin saja dari saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mohon ridha Allah, maka kapal pariwisata Kerinci Sakti Alam Kerinci pada hari ini kami resmikan penggunaannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridai niat baik kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hans Jalan Sipolis kepada Bu Persatuan Desa Utama. Boleh sekali lagi salam komando. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kapal yang diduga berkapasitas 30 lebih ini bisa mengangkut penumpang atau melayari Kabupaten Kerinci. Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pertama adalah bahwa kapal ini telah diluncurkan di Danau Kerinci, maka diperlukan adanya beberapa dermaga persinggahan. Pertama di daerah Semerap, yang kedua di Kota Petai, yang ketiga di Danau Kerinci. Dengan hadirnya lokasi-lokasi dermaga persinggahan ini adalah sebagai salah satu upaya agar semua objek wisata yang dilalui itu menjadi bahagian dari pesona Kabupaten Kerinci. Demikian laporan reporter Anda John Henry dari Pantai Pasir Panjang, Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci. Berapa jumlah, bisa dijelaskan jumlah penumpang atau jumlah tempat duduk, kru dan segala macam? Ya, kalau maksimalnya jumlah tempat duduk itu 2 orang, jadi otomatis yang penumpangnya sesuai dengan tempat duduknya Pak. Kalau misalnya lebih dari itu mungkin melebihi kapasitas kan tidak boleh. Kemudian kalau boleh tahu Pak, apakah nanti sudah ada kesepakatan misalnya harga tiket gitu? Untuk saya ini belum Pak, nanti kan ada perdes. Ada perdes, nanti kita tentukan perdes, kita berhubungan dengan dinas perhubungan. Nanti kalau sudah ada kata sepakat dengan perhubungan, itu kita tentukan berapa tiket. Lebaran itu sekarang belum ada. Artinya nanti ketika Lebaran kita sudah siap untuk pesiar. Bisa Pak ya. Oh, nama Bapak? Untuk dia. Oh, jabatan? Jadi siapa kru kapal.